Baik, ini merupakan sesi ketiga dari materi himpunan part kedua. Berikutnya adalah prinsip dualitas. Prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti operasi gabungan atau union, kemudian operasi irisan, kemudian himpunan kosong dan himpunan semesta. Jadi di sini kita ganti operasi gabungan ya menjadi operasi irisan atau sebaliknya. Kemudian kita ganti himpunan kosong menjadi himpunan semesta atau sebaliknya. Dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Jadi prinsip dualitas ini mengacu kepada dua konsep yang berbeda tapi dapat saling kita pertukarkan ya dengan menggunakan aturan ini dan dia tetap memberikan jawaban yang benar. Sebagai contoh misalkan ada sebuah statement S gabung dengan B, S digabung dengan B kemudian diiriskan dengan A digabung dengan himpunan kosong. Dia akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat ya kita ubah di sini S menjadi himpunan kosong, kemudian gabungan kita ubah menjadi irisan, kemudian irisan kita ubah menjadi gabungan, gabungan kita ubah menjadi irisan, dan himpunan kosong kita ubah menjadi himpunan semesta, sehingga akan terbentuk statement himpunan kosong diiriskan dengan B, kemudian digabung dengan irisan dari A dan S, dia juga akan menghasilkan akan memberikan jawaban yang sama, ya, yaitu himpunan A itu sendiri. Selanjutnya adalah himpunan berindeks. Misalkan di sini kita memiliki himpunan A, di mana A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. A disebut sebagai himpunan berindeks. Jadi kita lihat di sini, A1, A2, A3, A4, A5 disebut himpunan berindeks atau ditulis sebagai AI dengan I-nya elemen dari A. Jadi A1, A2, A3, A4, A5 itu merupakan himpunan berindeks. Jadi himpunan berindeks itu adalah himpunan yang memiliki indeks di mana indeks-indeksnya itu merupakan elemen dari himpunan itu sendiri. Misalkan di sini contoh yang lain ya, kita punya himpunan B dengan anggota dari B adalah 1, 2, 3, sampai N. Maka kita bisa tuliskan di sini gabungan dari A indeks ya, A indeks di sini himpunan berindeks dari himpunan B ini adalah AI, di mana I-nya itu merupakan elemen dari B. Jadi kita tuliskan A1 gabungan dari A2 gabungan dengan A3 dan seterusnya sampai AN. Jadi gabungan dari keseluruhan, dalam hal ini ya, gabungan dari keseluruhan himpunan A indeks ya dengan indeksnya adalah elemen dari B ya, itu merupakan penjabaran dari ini ya, gabungan dari himpunan indeks AI di sini. Kemudian partisi. Misalkan di sini kita memiliki sebuah himpunan, katakanlah himpunan beta, di mana beta itu merupakan sebuah himpunan yang memuat B1, B2, B3, sampai Bn. Nah, ini disebut sebagai partisi dari A jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, A itu merupakan gabungan dari keseluruhan himpunan indeks dari B ini ya, B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Jadi A itu merupakan gabungan dari BI, di mana I-nya merupakan elemen dari B,
Kemudian yang kedua, BI irisan dengan BJ dia akan menghasilkan himpunan kosong untuk setiap I tidak sama dengan J. Jadi I-nya berjalan dari 1 sampai N, kemudian J-nya juga berjalan dari 1 sampai N. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 3 buah himpunan, ada P, ada Q, dan ada R. Di mana P itu adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Q adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan R adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menyatakan bahwa Q dan R itu adalah partisi dari P. Mengapa? Karena dia memenuhi kedua aturan ini. Jadi yang pertama tadi gabungan dari Q dan R, dia akan membentuk P itu sendiri. Kemudian Q diiriskan dengan R, itu merupakan himpunan kosong. Jadi kalau kita lihat di sini, Q dan R kalau kita gabung dia akan membentuk himpunan P. Kemudian kalau kita iriskan dia merupakan himpunan kosong. Berikutnya adalah prinsip inklusi eksklusi. Jadi prinsip ini mengacu kepada jumlah yang bisa kita hasilkan dari suatu gabungan himpunan. Misalkan kalau kita punya 2 buah himpunan, ada A dan B, maka gabungan dari kedua buah himpunan ini adalah jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B dikurangi dengan jumlah irisan dari A dan B. Berikutnya kalau kita kembangkan, kita perluas ya, ada 3 buah himpunan. Ada A, ada B, dan ada C. Kemudian kita cari kardinalitasnya atau jumlahnya dari ketiga buah himpunan ini. Dia akan sama dengan pernyataan sebelumnya ya, cuma kita perluas. Jadi jumlah A atau kardinalitas dari A ditambah jumlah B ditambah jumlah dari C dikurangi dengan irisan dari setiap kedua buah himpunannya ya, masing-masing tadi. Karena dia ada A, B, dan C, berarti kita cari irisan dari setiap dua himpunan yang ada. Jadi irisan dari A dan B, kemudian irisan dari A dan C, dan seterusnya ya. Kemudian kita jumlahkan dengan irisan dari ketiganya. Begitu juga untuk ketika kita memiliki 4 buah himpunan di sini. Ada A, B, C, dan D. Jadi kita jumlahkan masing-masing dari himpunannya. Kemudian kita kurangi dengan setiap irisan dari 2 buah himpunannya. Kemudian kita jumlahkan dari irisan dari 3 buah himpunannya. Dan terakhir kita kurangi dengan irisan dari keempat buah himpunannya. Dan seterusnya. Ya, dengan demikian secara umum untuk himpunan A1, A2 sampai AR akan berlaku gabungan ya, kardinalitas dari gabungan A1 sampai AR sama dengan sigma dari kardinalitas AI dikurangi dengan sigma dari irisan AI dan AJ ditambahkan dengan sigma dari irisan AI, AJ, dan AK, dan seterusnya sampai yang terakhir nanti adalah minus 1 pangkat R-1 dari kardinalitas irisan A1 sampai AR. Sebagai contoh dari survei terhadap 270 orang, didapatkan hasil sebagai berikut. 64 suka bersepeda, 94 suka diving, 58 suka memanah, 28 suka bersepeda dan memanah, kemudian 22 suka diving dan memanah, 26 suka bersepeda dan diving, dan terakhir 14 suka ketiga jenis olahraga tersebut. Dalam hal ini kita akan mencari berapa orangkah yang tidak menyukai semua jenis olahraga tersebut. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya prinsip inklusi eksklusi dengan cara kita mencari berapakah jumlah orang yang menyukai ya, baik bersepeda, diving, kemudian memanah. Kemudian nanti dari sini kita bisa mencari
jumlah orang yang tidak menyukai ketiga jenis olahraga ini. Oke, misalkan A kita nyatakan sebagai orang yang suka bersepeda, kemudian B kita nyatakan sebagai orang yang suka diving, kemudian C kita nyatakan sebagai orang yang suka memanah, ya dalam hal ini adalah jumlahnya. Berarti A tadi adalah ada 64 ya, kemudian B ada 94, kemudian C ada 58. Ini untuk jumlah dari A, B, dan C. Nah, di sini kita cari dulu gabungan dari ketiga buah himpunan A, B, C. Dalam artian kita mencari jumlah orang yang menyukai jenis olahraga A atau B atau C. Ya, dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi kita dapatkan kardinalitas dari gabungan A, B, C adalah kardinalitas dari A ditambah dengan kardinalitas dari B ditambah dengan kardinalitas dari C, kemudian kita kurangi dengan kardinalitas dari A irisan B, kita kurangi lagi dengan kardinalitas dari A dan C, kemudian kita kurangi dengan kardinalitas dari irisan B dan C, dan terakhir kita tambahkan dengan irisan dari A, B, dan C. Kita masukkan semua yang sudah diketahui di awal, kita akan memperoleh hasilnya adalah 154. Dengan demikian, 154 ini adalah jumlah orang ya dari 270 orang yang ada yang menyukai baik bersepeda atau diving atau memanah. Sehingga dari sini kita bisa mencari jumlah orang yang tidak menyukai semua jenis olahraga tersebut. Ya, jadi kita kurangi 270 dikurangi dengan 154 sama dengan 116. Berikutnya adalah representasi komputer untuk himpunan. Jadi bagaimana himpunan-himpunan itu dapat disimpan dan dimanipulasi dalam sebuah komputer. Himpunan didefinisikan dalam sebuah program dengan mengacu pada sebuah himpunan semesta atau S. Dalam konteks ini terdapat pengecualian terhadap aturan umum mengenai urutan elemen. Yang pertama, himpunan A direpresentasikan dengan sebuah string n bits ya, B1, B2 sampai Bn, di mana n ini menyatakan bilangan kardinal dari S. Aturan pengisian nilai BI sama dengan 1 jika elemen ke I dari S berada dalam A. Kemudian BI sama dengan 0 jika elemen ke I dari S tidak berada dalam A. Sebagai contoh, misalkan ya, kita memiliki suatu himpunan semesta U sama dengan sebuah himpunan dengan anggotanya adalah 1 sampai 10. Kemudian A adalah sebuah himpunan dengan anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, di sini A direpresentasikan dengan 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, dari mana? Jadi kita lihat ya kedua buah himpunan ini. Kalau elemen dari A terdapat atau ada dalam elemen pada U, maka kita sebut sebagai 1. Kalau tidak ada, kita sebut sebagai 0. Nah, dalam hal ini 1, 3, 5, 7, 9 ya, itu ada dalam U, sehingga 1, 3, 5, 7, 9 kita representasikan dengan 1, kemudian selain ini kita representasikan dengan 0. Jadi ini menandakan 1 ya, ini 0 adalah 2 karena dia tidak ada dalam A, 1 berikutnya adalah 3 karena dia ada dalam A, dan seterusnya. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan U adalah sebuah himpunan dengan anggotanya adalah semua huruf kecil. Kemudian A adalah sebuah himpunan dengan anggotanya adalah A, E, I, O, dan U. Maka di sini kita bisa merepresentasikan
sebagai 10001, 0001, 00001, dan seterusnya. Jadi dari semua urutan huruf ini, semua urutan huruf kecil ini pada himpunan U ini, kita cari yang elemennya ada dalam A. Jadi elemen dalam A ini adalah A, E, I, O, U. Nah, di sini kita cari dalam U, ya, elemen-elemen ini jika ada kita nyatakan sebagai 1, selainnya kita nyatakan dengan 0. Selanjutnya misalkan S adalah sebuah himpunan dengan anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Tentukan representasi dari 2, 3, 5, 7 sebagai sebuah bit string. Nah, di sini kita lihat ya jawabannya ini bukan minus ya. Ini hanya poin aja, semacam numbering. Jadi kita tentukan representasi dari 2, 3, 5, 7 sebagai sebuah bit string. Kita lihat di manakah posisi 2, 3, 5, 7 dari himpunan S ini. Ya, jadi 1 itu kita representasikan sebagai 0 karena dia tidak ada di sini ya, 1. Kemudian 2 karena dia ada di sini kita representasikan sebagai 1. 3 juga kita representasikan sebagai 1. Kemudian 4 ya, di sini tidak ada 4. Kita representasikan sebagai 0 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan di sini representasi bit stringnya adalah 01101 01000. Kemudian yang kedua, carilah himpunan yang direpresentasikan oleh bit string 1001 011011. Jadi kita lihat di sini himpunan yang direpresentasikan oleh bit string ini adalah 146710. Jadi kita mencari manakah yang bernilai 1 ya. Kemudian kita sesuaikan dengan urutan pada himpunan S. Jadi kalau di sini kita lihat pada urutan pertama ada 1, berarti elemen pertama dari S itu dia merupakan himpunan yang kita cari ya, jadi 1. Atau elemen yang kita cari. Kemudian berikutnya adalah 00, jadi 2 dan 3 tidak masuk. Kemudian berikutnya adalah 1, yaitu 4. Sehingga di sini kita memiliki himpunannya adalah 1, 4, 6, 7, 9, 10. Jadi kita cari manakah elemen yang direpresentasikan sebagai sebuah bit 1. Itulah elemen himpunan yang kita cari. Berikutnya adalah representasi komputer untuk himpunan. Pada operasi irisan, gabungan, dan komplement dapat dinyatakan dalam sebuah bit string. Jadi proses perhitungannya, operasi untuk mendapatkan bit string dari irisan A dan B disebut dengan operasi bitwise AND. Kemudian operasi untuk mendapatkan bit string dari gabungan A dan B disebut sebagai operasi bitwise OR. Dan operasi untuk mendapatkan bit string dari A komplement disebut dengan operasi bitwise NOT. Sebagai contoh, jika bit string untuk himpunan A adalah 00101110 dan bit string untuk himpunan B adalah 10100101, maka tentukan bit string untuk irisan A dan B, gabungan A dan B, dan komplement dari A. Oke, pertama, kita akan mencari ya irisan dari AB. Jadi kita pandang kedua buah bit string ya dari himpunan A dan B ini. Nah, untuk irisan ya kita lihat setiap pasangan dari dua ini. Kalau dia sama kita tuliskan lagi, kalau dia berbeda seperti misalkan ini ya, 0 di himpunan A, kemudian 1 di himpunan B. Jadi untuk irisan kita tulis sebagai 0. Jadi 01 irisannya adalah 0. Kemudian 00 kita tuliskan kembali 0.
Kemudian berikutnya 1, 1 kita tuliskan lagi 1. Berikutnya 0, 0 kita tuliskan 0. Berikutnya lagi ada 1, 0 kita tuliskan 0. Dan seterusnya. 1, 1 kita tuliskan lagi 1. Ya, kemudian 2 digit terakhir berikutnya adalah berbeda ya, sehingga kita tuliskan sebagai 0. Dengan demikian irisan dari A dan B ya dengan bit string seperti ini, irisan dari A dan B adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian untuk berikutnya A gabungan dengan B. Nah, kalau gabungan sama seperti yang tadi di awal ya pada irisan. Untuk gabungan ini kalau dia digitnya sama dari kedua buah himpunan itu kita tuliskan kembali, tapi kalau berbeda kita tuliskan sebagai 1. Jadi kita lihat di sini A gabungan B ini beda ya, kita tulis sebagai 1. Kemudian berikutnya 3 digit berikutnya sama, kita tuliskan kembali. Ada 0, ada 1, ada 0. Kemudian digit keempat, mohon maaf, digit kelima berbeda, kita tuliskan sebagai 1. Kemudian digit berikutnya 1, ya, kita tuliskan kembali 1. Dan 2 digit terakhir adalah berbeda, kita tuliskan sebagai 1. Dengan demikian, gabungan dari A dan B adalah 1010 1111. Yang terakhir adalah komplement. Nah, untuk komplement ini, ya misalkan kita mencari komplement dari A, maka kita tinggal mencari lawannya. Ya, kalau 0 lawannya adalah 1, kalau 1 lawannya adalah 0. Dengan demikian, A komplement dari bit string ini adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita peroleh sebagai berikut. Pembuktian proposisi perihal himpunan. Jadi proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa yang pertama kesamaan atau identitinya. Sebagai contoh kita buktikan apakah statement ini di ruas sebelah kiri ini dia sama dengan statement di ruas kanan. Atau yang kedua, dia dapat berupa implikasi. Sebagai contoh, kita buktikan bahwa jika A irisan dari B sama dengan himpunan kosong, dan A adalah subset dari B gabungan C, maka selalu berlaku bahwa A subset dari C. Ya, jadi dalam hal ini proposisi dapat berupa bentuk seperti poin pertama atau poin kedua. Yang pertama, untuk membuktikannya, ya, untuk membuktikan proposisi tadi, kita bisa yang pertama menggunakan diagram Venn. Jadi misalkan kita akan membuktikan statement A irisan dari gabungan B dan C, dia akan sama dengan gabungan dari irisan AB dan irisan AC. Nah, dari sini kita bisa gambarkan ya bahwa statement di ruas kiri dan ruas kanan ini dia memiliki daerah yang sama. Ditunjukkan sebagaimana di diagram Venn ini. Dengan demikian, ya, karena kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama, maka terbukti bahwa irisan dari A gabungan BC akan sama dengan gabungan dari irisan AB dan AC. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak memiliki jumlah yang banyak. Kemudian metode ini mengilustrasikan ya, lebih condong kepada kita mengilustrasikan, memberitahu daerah arsirannya daripada kita membuktikan faktanya. Kemudian diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Nah, kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan yang namanya tabel keanggotaan. Jadi misalkan seperti contoh sebelumnya ya, kita akan buktikan bahwa statement di ruas kanan
akan sama dengan statement di ruas kiri. Jadi kita buat tabel keanggotaannya. Dalam hal ini, karena kita memiliki 3 buah himpunan, jadi akan ada sebanyak 2 pangkat 3, ya, ada sebanyak 8 buah kemungkinan dari statement ini. Kita nyatakan dulu ya A, B, C-nya. Kemudian setelah itu kita nyatakan di sini di ruas kiri kita punya ada B gabungan C. Kita cari dulu. B gabungan C itu berarti kalau dia sama kita tuliskan kembali, tapi kalau dia beda kita tuliskan sebagai 0. Dalam hal ini kita lihat ya, gabungannya adalah 0, 1, 1. Oh, mohon maaf, untuk gabungannya kita tuliskan sebagai 1 ya, tapi yang sama kita tuliskan kembali. Jadi untuk B gabungan C di sini kalau sama kita tuliskan kembali, kalau beda kita tuliskan sebagai 1. Kita peroleh 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Kemudian dari situ kita iriskan dengan A. Jadi hasil dari B gabungan C kita iriskan dengan A. Kita peroleh kalau irisan, kalau sama kita tulis kembali, kalau beda kita tulis sebagai 0. Kita peroleh 0, 0, kemudian ini adalah 0 ya, karena 1 dan 0 kita tuliskan hasil irisan adalah 0, dan seterusnya. Nah, jadi dari penggunaan tabel keanggotaan ini nanti kita akan memperoleh hasil ya, bahwa untuk statement A iris B gabungan C itu akan sama dengan A iris B digabung dengan A iris C. Dengan demikian, karena pada kedua kolom ini dia menyatakan hasil yang sama, maka A iris B gabungan C itu sama dengan A iris B gabungan A iris C. Berikutnya adalah menggunakan aljabar himpunan. Sebagai contoh, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B digabung dengan A iris B komplement, dia sama dengan himpunan A itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa menggunakan beberapa hukum yang ada ya, seperti misalkan hukum distributif, hukum komplement, hukum identitas, dan lain sebagainya. Anda bisa cek kembali materi sebelumnya, materi minggu lalu. Jadi di sini kita lihat ya, A iris B gabungan A iris B komplement. Dia akan sama dengan A iris B gabungan B komplement. Mengapa? Karena statement ini ya, kalau kita nyatakan kembali dengan menggunakan hukum distributif, dia akan menjadi statement yang sebelah kiri. Jadi A iris dari B gabungan B komplement itu akan sama dengan A iris B digabung dengan A iris B komplement. Nah, kemudian dari baris pertama, A iris B gabungan B komplement bisa kita nyatakan sebagai A iris himpunan semesta. Mengapa? Karena B digabung dengan B komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Dalam hal ini kita sebut sebagai O. Kemudian dari sini A iris himpunan semesta jelas dia merupakan himpunan A itu sendiri ya, dengan menggunakan hukum identitas. Jadi terbukti bahwa statement di sini ya dia benar. Jadi A iris B kemudian digabung dengan A iris B komplement itu akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Berikutnya misalkan A dan B adalah sebuah himpunan, kita akan membuktikan bahwa A gabungan dari B min A akan sama dengan gabungan dari A dan B. Nah, teman-teman silakan Anda cek kembali materi minggu lalu ya mengenai selisih himpunan. Sudah saya jelaskan di sana mengenai
penjabaran dari selisih ya himpunan seperti ini ya B min A. Jadi di sini kita akan buktikan bahwa A gabungan dari B min A itu sama dengan A gabungan B yang pertama ya dengan menggunakan definisi operasi selisih A gabungan B min A kita nyatakan sebagai A gabungan dari B iris A komplement. Nah, ini sudah kita bahas ya di minggu lalu. Jadi B min A itu bisa kita nyatakan sebagai B iris A komplement. Kemudian dari sini kita beralih ke baris selanjutnya ya. Dengan menggunakan hukum distributif kita bisa jabarkan ya statement dari baris pertama ini. Jadi A gabungan dari B irisan A komplement itu sama dengan A gabungan B diiriskan dengan A gabungan A komplement ya dengan menggunakan hukum distributif. Berikutnya dengan menggunakan hukum komplement kita lihat pada statement ini ya di mana A gabungan dengan A komplement itu sama dengan himpunan semestanya. Jadi kita tuliskan A gabungan B irisan dengan himpunan semesta. Nah, kemudian dari sini dengan menggunakan hukum identitas ya statement ketiga baris ketiga ini bisa kita nyatakan sebagai A gabungan B saja. Jadi A gabungan B irisan himpunan semesta tentu dia merupakan A gabungan B itu sendiri. Sehingga jelas bahwa statement A gabungan B minus A itu sama dengan gabungan dari A dan B itu sendiri. Berikutnya, saya memiliki beberapa latihan soal yang merupakan akumulasi ya dari keseluruhan materi himpunan dari materi minggu lalu sampai materi sekarang. Silahkan Anda coba kerjakan ya. Soal-soal yang tertera di sini ya. Jadi silakan Anda kerjakan semua soal yang tertera di sini. Terima kasih, cukup sekian untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.